mereka melakukan pengiriman uang ke Indonesianya pun potongannya besar. Dan dengan real time gross settlement scheme yang sekarang, keluarga mereka bisa nerima uangnya tuh dalam waktu 4-5 hari gitu. Nah ini kita coba cari solusi untuk bisa juga membantu mereka bisa mengirimkan uang lebih efisien, lebih efektif gitu dengan teknologi blockchain. Halo sahabat Edination, kita lagi ada di program Bill Entertainment. Kali ini saya akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau baru saja IPO di perusahaan publik ya. IPO perusahaan yang sebelumnya dia kelola, kemudian sekarang menjadi bos exchange crypto di Indonesia tahun 2023. Nah, kita akan cari tahu sih bagaimana seorang anak muda ini ya, mungkin masih under 40 gitu, bisa membangun sebuah bisnis yang nilainya ya puluhan sampai ratusan miliar. Bagaimana dia bisa mengelolanya, bagaimana dia bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman anak muda untuk mau berkarya. Inilah dia Hendra Surya Kusuma. Thank you bro, sudah mengundang. Halo bro, gimana kabarnya? Alhamdullah, baik-baik dan sehat. Ini gua susah banget ngubungin lo. Karena terbang ini terus ya, Dubai Jakarta ini kayaknya. Betul, jadi Facet sendiri memang kita sedikit menjelaskan mungkin ya. Facet sendiri memang perusahaan internasional, global, pusatnya di Dubai. Oh Dubai. Nah jadi memang karena kita sangat berafiliasi erat dengan Dubai, makanya kita sering melakukan koordinasi meeting dengan mereka di Dubai. Tapi orang Dubai udah pernah ke Indonesia nggak sih? Sering. Oh sering ya? Oh iya, gue nggak diajak nih. Sorry, belum sempat mungkin. Asik. Tapi thank you banget loh bro, udah mau mampir di sini. Alhamdulillah, dengan senang hati. Thank you banget sudah mengundang juga. Jadi ya kita bangun sebuah ekosistem baru lah. Ya mungkin podcast lebih banyak ya cerita gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kan banyak FAQ-nya ya, frekuensi ask questions gitu ya. Iya. Terutama tentang ya bagaimana sih dunia kripto, bagaimana sih trading, bagaimana project, banyak banget sih. Betul. Nah jadi kali ini gue ketemu sama lu juga, dan kebetulan kan lu sendiri kan pernah bangun ini ya, perusahaan cloud ini ya, cloud service ya, cloud server ya. Yes. Atau data center lah ya, gitu Iya. ya. Nah, gue sih pengennya berangkat dari situ sih. Bagaimana lu seorang Hendra gitu punya kepikiran sih bro, bangun bisnis itu gitu. Iya. And the next stepnya lu bangun ya istilahnya kerjasama sama Dubai, bangun crypto exchange. Iya. Itu gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran lu gitu loh. Oke, jadi ini untuk awalnya bro, gue pengen tahu sih lo tuh dulu sekolah di mana sih bro? Di awal-awal kecil itu. Oh dari kecil banget kecil ya? Lu di sekolah di mana? Jadi waktu lahir tuh di Sungai Grong di Sumatera Selatan. Sumsel. Oh lu wong kita Galo. Wong kita Galo karena bapak tugas di sana gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi bapak anak Sumatera ya. Anak Sumatera. Anak Sumatera nih. Oke. Sumatera. Jadi kemudian pindah ke Jakarta itu ya di SD-nya ya. SD besar sampai SMA itu di Jakarta. Kemudian kuliah itu di IB. Dulu STIB. Oh STIB. Iya, berubah jadi Quick Kangi Business School ya. Quick Kangi Business School. Nah, jadi di perjalanannya memang banyak sekali senang dengan komputer dari kecil. Jadi memang jadi contohnya dulu bapak bekerja di Pertamina gitu kan ya. Kemudian mereka Pertamina membeli satu kontrol instrumen baru gitu ya dari Yamatake Honeywell. Honeywell. Jadi bapak ngajak ke kantor pusat Pertamina di Gambir. Terus lihat instrumen-instrumen itu dan bagaimana instrumen yang ada di pusat kota Jakarta itu bisa mengontrol banyak sekali pabrik ya. Pabrik-pabrik di luar. Berarti kayak comment center ya? Kayak comment center. Oh lu diizinin masuk ke situ? Karena bapak dulu di pengolahan. Oh di pengolahan, oke. Sebagai orang dalam. Lu umur berapa waktu itu? Itu waktu itu mungkin sekitar SD kelas 5 ya. 5 SD? 5 SD. Jadi dari situ lo, waduh pengen banget nih gitu main komputer ya? Iya, karena melihat dampaknya kok bisa segitu canggihnya ya, bisa melihat, memonitor dan mengontrol gitu. Dan itu masih zaman yang sangat jadul. Gitu. Sangat jadul banget. Even handphone belum ada mungkin ya.
Handphone Mungkin sudah masih ada pager tapi kali? masih ya banyaknya pager. Pager ya. Handphone tuh masih banyak yang satellite dan mahal banget. Oh, yang gede-gede yang satellite ya. Iya. Oke. AMPS masih ada dulu. Oh, MPS Masih ada. Gila ya. Nah, terus Berarti hidup lu udah enak gitu, Bro. Alhamdulillah. Jadi maksudnya orang tua ya berkecukupan lah ya. Iya. Kalau gue masih nyangkol itu. Alhamdulillah. Oke. Berarti lu sekarang under apa? 30, under 40? Sebenarnya lahir 75, Bro. Lahir tahun 75. Oh, 75. Jadi tahun ini 48 tahun sebenarnya, tapi tampilannya begini. Mudah banget lu. Tampilan. Serius. Jadi makanya berarti lu under 50 ya berarti ya? 48 tahun ini. Under 50 ya? Iya. Gila ya. Jadi nggak mudah-mudah banget. Ada banget. percaya nggak dia 47 juga kan? Beneran. Beneran. Semudah itu ya. Iya, makanya temenannya kan sama Pak Hamdi gitu. Iya ya. Sama Pak Adikin Basirun. Buset. Gue baru tahu loh. Mungkin ada endorsement dari skincare. Boleh juga. Boleh juga nanti di endorse ya sini ya. Oke. Berarti habis lo di Kuanji, habis itu kemana? Dari Kukiangi, jadi memang sambil kuliah dulu sempat punya usaha sendiri di bidang interior di Batam. Interior design. Di bidang penyediaan barang produk interior di Batam. Oh, lu supplier untuk perusahaan-perusahaan di Singapura. Tapi warehouse kita di Batam, Whitewash Gallery namanya dulu. Oh, Whitewash Gallery. Whitewash Gallery terus jalan, kita lihat dalam waktu 5 tahun pertumbuhannya cukup bagus gitu ya. Tapi kita kok lihat ini industri yang tidak sustainable gitu. Jadi nggak sustain, kadang ada, kadang nggak ada. Kadang ada, kadang nggak ada. Kemudian antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Terus boleh dibilang kalau kita lihat tuh tren interior juga perubahannya terlalu cepat gitu ya. Oh, terlalu cepat, benar. Desainnya, ya. Material desain. Dulu kita bekerja sama dengan banyak pengrajin di daerah Kasongan, Sleman, Jogja gitu ya. Jadi kalau kita sudah memproduksi satu produk, ya pengennya lebih sustainable kan, diproduksi seterusnya gitu. Nah ini hampir tiap tahun kita rubah terus gitu. Rubah terus, Jadi di tahun kelima decide untuk berhenti gitu. Karena tapi perusahaannya tutup atau lu keluar tapi tetap jalan atau gimana? Di exit. Jadi ada pengusaha setempat di Batam yang mengakuisisi. Oh, akuisisi. Nah, lu 5 tahun bangun itu diakuisisi? Diakuisisi. Tapi ya waktu itu bukan akuisisi besar lah ya. Kita cuma pengen jual aset bisnisnya. Ya. Berikut dengan inventorinya ada pengusaha dari Tanjung Pinang yang tertarik. Gitu. Alhamdulillah jadi nggak boncos-boncos banget. Tapi lu sebelumnya di Kuikanji udah belajar ekonomi? Jadi memang ngambilnya bisnis kan? Bisnis kelas, manajemen atau apa? Manajemen. Jadi manajemen spesifiknya manajemen pemasaran gitu ya. Jadi di Kuikangi itu ada manajemen pemasaran, keuangan sama akuntansi. Waktu itu masih lu ngambilnya yang pemasaran. Jadi memang kalau dilihat tuh kita sebenarnya ya ekspektasi kita ketika masuk ke STIEB, Institute Business Indonesia gitu ya. Belajarnya tuh yang sangat relate dengan bisnisnya. Contohnya bagaimana cara karyawan kerja dengan happy di perusahaan. Bagaimana melakukan strategic planning untuk tax lebih bagus gitu ya. Dan sayangnya dulu nggak dipelajari, jadi lebih banyak makroekonomi, kemudian juga yang sifatnya cost accounting gitu. Dalam di situ karena Pak Quick memang luar biasa besar di makroekonomi kan. Makroekonomi dia kan mantan menteri perekonomian zaman Soeharto. Dan lulusan Erasmus Huis gitu yang makroekonomiknya itu scientific gitu maksudnya, bukan bisnis yang bukan ngambil data dari media. bukan. Researcher memang beliau. Berapa kali sempat berdiskusi sama beliau juga ya orangnya sangat peneliti gitu ya. Tapi lu sempat ngomong. Sempat karena beliau kan dulu awal-awal dekan sebelum akhirnya beliau cuma di yayasannya gitu ya. Nah, tidak aktif lagi mengajar. Kalau dulu aktif mengajar di makroekonomi. Lu ngelihat makroekonomi nggak pusing, Bro? Pusing banget. Pusing banget ya. Ngomongin GDP lah. Iya, jadi ngomongin berbagai macam varian economic growth, terus ya juga key factors terjadinya inflasi dan inflasi itu ternyata jenisnya banyak banget. Tapi lu paham tentang makroekonomi, Bro? Kalau dulu kan memang ada pelajarannya ya dan kita harus lulus ya, mau nggak mau dulu kita pelajari gitu ya. Tapi kalau ada passion nggak di situ ya terus terang nggak segitunya gitu. Karena berat. Lu ada juga di pemasarannya kan? Ada di pemasaran, makanya kalau pemasaran kan harus pintar ngobrol, public speaking. Bener. Ya kan? Malah lebih menyenangkan gitu ya dengan dosen-dosen juga yang lebih
boleh dibilang pelaku industri gitu. Pelaku industri, oke. Kalau ini lu pernah belajar nggak sih multiplayer money? Multiplier money? Iya, pernah belajar nggak sih? Oh, belum. Belum ya? Belum. Masa sih? Belum. Wah, gua tahu kripto. Itu begitu gua tahu kripto itu apa? Kan bicara tentang financial freedom, decentralized lah ya, tanpa campur tangan pemerintah gitu ya. Betul. Terus gua baca, kenalah namanya Bank Reserve. Bank Reserve? Apa namanya deh? Bank Reserve gitulah. Oke. Bank Fractional Reserve. Oh, ya, oke. Fractional. Gue belajar tuh kan. Dari situ gue baru paham multiplayer money. Oke. Dari situ gue paham, wow, begini ternyata uang. Iya. Gitu bro. Jadi kalau yang gue pelajarin di multiplayer money itu kan prinsipnya gini, waktu bank sentral cetak duit, katakanlah 1 triliun. Iya. Ini kan uang dipindah kan. Katakanlah dikirimnya ke bank nasional atau bank swasta. Iya. Nah ini namanya M1. Oke. Nah, jadi dari M0 ke M1 ini kan ngasih bunga, bro. Makanya ada istilahnya kan suku bunga, Bang. Oh iya. Ya kan? Ya, katakanlah 2% setahun. Nah, lu tahu nggak yang 2% itu uang apa? Itulah yang si multiplier itu ya. Itulah ya interest namanya kan. Iya. Yang tidak ada uangnya, tidak ada bisitnya. Betul. Nah, baru nanti dari bank lokal ini kan dikirim lagi nih ke misalkan ke DPR lah. Iya. Atau ke finansial ini kan, yang bawah-bawah lah. Iya. Kasih lagi bunga 7%. Iya, itu sama juga ya, nggak ada uangnya. Nggak ada uang juga kan? Kan 7% itu kan nggak ada uang ya bro. Karena yang lu cetak tadi kan hanya 1 triliun kan? Iya. Nah dari situ gue belajar. Pantesan, misalkan sekali 10 tahun, kita tuh ada aja problem. Iya. Karena kita udah multiplayer money. Betul. Sementara uangnya nggak ada kan? Nggak ada tercetak kan? Iya. Makanya dicetak terus tuh duit. Supaya nutupin utang-utang tadi nih. Kayak interest tadi nih. Nah itu fractional reserve gitu ya? Kalau fractional beda lagi. Bukan kalau fractional tadi, penyimpanan yang bank ya? kan, misalkan ada 1.000 orang nyimpan 1 miliar. Iya. Lihat bank, kan ini hanya sebulan mereka hanya ngeluarin 10%. Lah 90%-nya kemana? Iya. Ya udah kita pinjamin, kasih pinjam sama orang. Dengan bunga yang tinggi kan? Iya. Nah itulah hancurnya dunia ekonomi kita. Gitu. Iya. Makanya gue sangat senang dengan sistem desentralisasi tadi. Ya karena itu. Lebih fair, asetnya kan? Jelas. Decentralized juga. Decentralized jelas. Transparan, gitu. betul. Cuman nanti gue tanya ke lu loh, kira-kira ada nggak nih kelebihan dan kelemahannya gitu? Oke. Tapi gue nggak mau ke situ dulu. Siap. Nah, jadi balik lagi bro, tadi dari lu tadi 5 tahun ya, abis itu lu tuh? Nah, jadi setelah boleh dibilang bisnisnya kita tidak lanjutkan lagi, sempat bikin usaha beberapa kali gagal gitu. Oke, berarti bisnis itu memang harus gagal ya? Kayaknya itu part of the process ya? Part of the process and part of the life ya? Iya. Jadi nggak ada yang langsung berhasil bro ya? Enggak. Oke, nice. Ya, jadi waktu gagal beberapa kali itu akhirnya juga di posisi maybe I'm not a business person gitu, sempat di posisi oh my god. Dan kerja sama perusahaan Amerika waktu itu. Cukup lama di perusahaan Amerika itu sampai ada bara api lagi muncul gitu ya. Muncul lagi. Apa jiwa kewirausahaan itu muncul lagi ya? Iya. Jadi memang di keluarga kita itu gue lahir dari 5 bersaudara, laki semua gitu. Laki semua, wah. Dan memang kita sangat erat, sering bicara terkait dengan ide-ide bisnis gitu. Oh, wow. Nah, jadi di keluarga orang bicarain orang, ini bicarain bisnis, nih bagus banget. Jadi anak ke berapa? Anak keempat. Anak keempat. Dari hampir bungsu lah ya. Hampir bungsu. Okay. Nah, adik yang paling kecil inilah yang nerusin eliteri. Yang dulu, satu-satu dulu. Oke, siap. Oke, berarti lu keempat. Oke, terus? Nah, jadi di perjalanannya ngobrol lagi sama mereka, akhirnya balik lagi ke industri IT yang sangat menarik untuk kita jalankan gitu ya. Oh, lu balik ke IT lagi? Ke IT lagi. Oke. Sementara lu sebenarnya passion lu memang di IT doang. Dari lu ada passion di IT tapi lu nggak in touch langsung gitu loh? Nggak in touch langsung. Lu nggak pernah programming, lu nggak pernah istilahnya sampai buat software gitu, belum kan? Belum. Oke. Tapi peminatan lu terhadap IT tinggi banget. Oke. Terus habis itu? Nah, 2007 kakak yang terbesar sama adik yang paling kecil bikin perusahaan.
Oke, mereka buat perusahaan. Bikin perusahaan namanya Inotech. Masih ada sampai sekarang perusahaannya. Inotech ya. Gue minta jadi direktur utama lagi sekarang untuk Inotech. Jadi traditionally mereka menjalankan IT infrastructure yang untuk managed service gitu. Oh iya, perangkat service. Networknya customer minta di managed service atau server gitu ya. Dioptimalisasi, dicek computing utilizationnya seperti apa. Nah, gue memang diminta join sama mereka tuh dari tahun 2008 akhir. Tapi at that time karena masih ada trauma lah ya dari kejadian berapa kali bisnis gagal. Itu masih belum berani gitu. Baru joinnya di 2010. Nah, di 2010 itulah kita juga coba untuk bikin satu konsep baru yang data center itu. Data center itu. Elitery. Elitery jadi berdiri di 2011 dan kita di perjalanannya tuh banyak sekali mendapatkan proyek-proyek besar sebenarnya, termasuk dari Bursa Efek Indonesia salah satunya. Salah satunya Bursa Efek Indonesia. Jadi dulu ada tender untuk pengadaan Disaster Recovery Center. DRC. Untuk para anggota bursa, dan kita menang waktu itu di bulan April 2012. Dan karena memang saat itu 2012 tuh kami di Elitery satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi tier 3 di Asia Tenggara. Tier 3 ya? Tier 3. Tier 3 pertama itu di Asia Tenggara. Di Indonesia juga berarti kan. Nah, DC-nya di mana dulu? Dulu di Bogor, jadi di Jalan Pajajaran di RC-nya. Nah, kita menjadi penyedia disaster recovery untuk para anggota bursa gitu. Jadi bursa kan dulu sempat ada beberapa kali trading itu bermasalah. Halt ya, pokoknya halt ya. Nah, jadi dipersyaratkan di bawah peraturan IDX untuk bisa terjadi disaster recovery gitu. Jadi swing. Kalau error masuk ke sana. Pindah ke sana. Nah, itu 2011 itu berjalan. 2012 kita dapat Unilever, kita dapat juga dari Bursa Efek. Dan itu boleh dibilang kayak industrinya pas baru tumbuh banget gitu. Baru tumbuh ya. Karena sistem cloud server juga baru booming juga saat itu. Baru booming ya. Sebelumnya kan masih on premise semua kan. On premise. Server sendiri. Sampai 2016 sebenarnya masih seneng on premise ya. Iya on premise ya. Tapi teknologi virtualisasi sudah ada tuh. Sudah ada. VMware. Gitu ya. Sudah mulai ada. Nah, 2014 kakak yang pertama tuh kan karena kakak ini unik ya. Beliau tuh lama di New York. Dan kerja di Wall Street memang. Di Wall Street? Di TD Waterhouse. Sekarang jadi TD Ameritrade. 2012 tuh dia udah sempat ngasih white paper Bitcoin. 2012 dikasih sama lo? 2012, lo tolong baca gitu ya. Tapi at that time pas baca tuh pertama secara teknis kalimat-kalimatnya banyak yang kompleks gitu ya. Terus di terakhir itu ngebayangin bahwa ini bisa bergerak di luar pemerintah. Itu tuh kayak sesuatu yang aneh gitu. Jadi dengan lu baca itu ya tentang baca tapi terus terang masih banyak yang tidak dikontrol oleh pemerintah ya. Iya, jadi karena kan itu munculnya waktu saat ini juga crashnya Lehman Brothers. 2008 itu kan. Terus subprime mortgage terjadi. Iya, subprime mortgage baru habis itu muncul tuh. Iya. Dan 2012 baca tapi at that time belum memahami lah ya. Jadi cuma membaca terus belum memahami. Tapi abang lu waktu market crash masih tetap di Wall Street? Udah di Jakarta. Di Jakarta. Udah pindah. Jadi memang itu luar biasa ya. Itu sistemik dan benar-benar signifikan banget merubah tatanan di Wall Street lah. $700 juta bro. Iya. 700 juta, gila kan sih? Habis. Michael Burry yang untung ya. Iya, Michael Burry. Jangan-jangan Michael Burry yang ini koin nih. Banyak yang bilang ke sana sih waktu itu awal-awal ya. Nah, di tahun 2018 tuh mulailah kita melakukan beberapa eksperimen terhadap dunia blockchain. Baru 2018. 2018 ya? 2018 bikin mining rig. Sebenarnya mining rig. Mining rig. Untuk Ethereum. Yang Ethereum. Masih GPU server waktu itu. Ethereum kan VGA ya, GPU ya. GPU. Masih GPU. Kalau Bitcoin kan ASIC ya. ASIC server. Nah, jadi berarti lu pakai yang GPU-nya? Masih GPU server ditaruh di data center kita lah ya untuk kita eksperimen awalnya, tapi pas kita jalanin algoritmanya gitu terus kita lihat di dashboardnya kok semenarik ini gitu ya. Kok semenarik ini? Semenarik ini. Berarti lu kenal kripto tuh udah dari awal juga ya? 2017-an 2018 lah ya mempelajarinya ya. Nice. Tapi boleh dibilang eksperimen gitu ya. Terus di perkembangannya juga kita lihat berubah dari proof of work ke proof of stake pun luar biasa gitu. Jadi di dashboard monitoring kita
otomatis mati gitu yang proof of work. Oh iya, POW pasti mati. Iya. Ini kan sesuatu yang luar biasa berpengaruh besar. Jadi the idea dari white paper Bitcoin bahwa tenet mereka kan ingin mengembalikan hak ke energi keuangan itu kembali ke individu gitu ya. Itu tuh luar biasa. Ya peer to peer kan. Peer to peer itu luar biasa cash. Ide yang sangat menarik. Peer to peer cash. Iya. Artinya sebenarnya dia menghilangkan bank. Exactly. Kalau kita bahasa sederhananya ya, karena kan bank itu kan penghubung antara A sama si B ya. Iya. Dia itu menghilangkan bank karena ya peer to peer. Betul. Jadi, orang ke orang. Mediator dalam konteks kita remittance saja kan? Iya, remittance. Betapa Swift protokol, kemudian juga ya BIC, BSI. Iya. BIS ya. Bank of International Settlement kan? Kemudian juga Federal Reserve bekerja sama dengan Central Bank seluruh Indonesia. Akhirnya kita bayar remittance luar biasa besar. Luar biasa besar. Kan? Iya, luar besar. Iya. Nah, inilah yang di blockchain teknologi ini kok banyak sekali yang bisa di-solve gitu. Langsung solve ya. Iya. Langsung peer to peer memang kan ya. Iya. Jadi kenapa sempat ketemu sama teman-teman dari Dubai gitu ya? Oke. Enggak, tunggu dulu. Oh, sebelum itu. Lu IPO Ethereum kapan? Baru Januari 2023 ini. 2023 ya? Iya, berarti lu bangun 2010. 2011 kalau yang 2011. Berarti 2011 ke 2023 itu 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun IPO ya? Iya. Papan apa sih? Papan apa? Itu tengah ya? Papan tengah Papan tengah, ya? Berarti raise sampai berapa? 100 dapat? 200-an ya waktu itu ya. 200 miliar ya? Iya. Itu duit ya bro. Lu keluarin saham berapa? Oh kalau 20% ya waktu itu ya. Buset. 20% 200 juta. 200 miliar. Kalau waktu IPO itu kalau nggak salah kita 60 atau 80 miliaran sih, bro. Oh, 80 miliar. Iya. Oke, 80 miliar raise fund-nya kan. Fundraising-nya. Untuk ininya share-nya berapa? Yang kita lepas ke publik 20%. Oh, 20%. Iya. Berarti valuasi lu 80 kali 5, hampir 450 ya? 450 miliar. Iya, 450 sampai 600 miliar. 600 miliar. Oh, valuasinya. Okay. Nah, jadi di perjalanannya Alitair enak juga ya. Lu paham buat gitu? Maksudnya buat ya istilahnya IPO? Iya. Ya mempelajari lah ya. Mempelajari dan berarti yang buat kedua dan ketiga udah bisa lah ya. Insya Allah. Makanya ada rencana tahun depan ada lagi gitu. Ada lagi ya? Oke. Jadi ya salah satu strategi untuk fundraise yang boleh dibilang tervalidasi ya, karena ada OJK juga, ada Bursa Efek gitu ya. Kalau dilihat juga di industri kripto malah banyak yang lebih aneh, karena ICO yang dilakukan secara independen ini malah bisa dapetin revenue generation yang jauh lebih besar gitu ya, fundraising gitu ya. Iya betul. Oke, itu berarti kalau bisa dipikir lu udah paham dong tentang apa itu IPO deh sama ICO. Lu bisa kasih compare nggak kira-kira? Iya, jadi kalau IPO sih memang sudah mempelajari dan juga kemarin juga sudah melewati gitu ya. Kemudian tahun depan juga kita ada rencana IPO lagi. Kalau ICO terus terang baru mempelajari saja tapi belum pernah. Belum pernah melakukan. Enak bro katanya. Itu dia tuh. Jadi kalau ngejar-ngejar 1 juta US tinggal teng katanya. Jadi tuh barang. Private sale gitu ya. Cuma lagi bermarket sih, lagi nggak asik juga sih. Benar. Iya. Tapi siapa sih yang nggak punya IPO bro? IPO lah itu udah paling wah gitu. Ya tervalidasi lah ya. Lah. Jadi boleh dibilang legitimasinya kita sudah melewati review oleh independent auditor, akuntan publik, konsultan hukum gitu ya. Wow. Kalau ICO kan boleh dibilang ya anak-anak di. Iya. Lu mau ini nggak, mau bareng-bareng nggak, ya kan gitu kan? Developernya mainin pump and dump juga kadang-kadang kan. Iya. Beda. Tokenominya mereka juga akal-akalan gitu. Betul. Berarti habis itu 2023 baru lu mulai start nih untuk bangun Faset. Oh 2021 ya. 2021 malah ngobrol-ngobrol. Ya, jadi 2021 boleh dibilang dari yang kejadian kita melakukan pembuatan mining rig itu sampai 2020-an gitu ya. Tapi memang 2020-an. Agak kehambat oleh pandemi. Kita tuh coba cari cara untuk bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif lah di blockchain. Not necessarily di crypto industrinya ya, tapi di blockchainnya. Jadi dulu kita lihat potensi untuk melakukan real asset tokenization untuk ATR BPN ya, akte rumah gitu. Itu sesuatu yang menarik. Iya itu tuh menarik. Tapi udah lu ada pengen kesana juga Pak?
Waktu itu bukan pengen sih, tapi mengeksplor lah ya. Oh, explore. Okay. Mengeksplorasi, tapi belum pernah sampai bicara sama pejabat teras di ATR BPN gitu ya untuk mewujudkan itu sih belum. Belum. Jadi di 2021 itu, di 2020 itu ketika kita banyak rehat lah ya. Bisnis juga lagi mati lah, udah 2 tahun mati lah, udah pandemi, lu ngurusin kesehatan aja lah. Beberapa customer di hidup aja katanya bukan lu makan aja itu udah kesuksesan besar katanya. Betul. Betul. Terus juga banyak customer kita yang minta cuti berlangganan atau cuti bayar ya. Jadi secara managed service tetap kita lakukan, tapi mereka minta bantuan kita karena banyak dari beberapa customer kita memang restoran gitu kan. Tutup karena mereka beroperasinya majority di restoran yang ada di mall-mall gitu. Mati lah ya itu ya. Berat. Mati. Jadi 2020 tuh benar-benar lockdown ya. Lockdown. Tapi itu waktu yang banyak sekali dipakai untuk ngobrol sama kakak yang pertama gitu, untuk apa nih yang harus kita lakukan gitu. Jadi memang kalau kakak tuh lebih banyak di DeFi sebenarnya. Oh, DeFi malah ya? DeFi. Decentralized finance-nya. Oh. Jadi dia sudah banyak bicara dengan teman-teman di Yearn, di Curve, di staking platform dari tahun 2019-an gitu kan. Iya, Yearn. Tapi kalau yang gue pribadi ngerasa kayaknya kalau kita tidak ada regulasinya agak susah nih kalau ke depan mau jalan gitu ya. Gimana ningkatin kepercayaan publik untuk berinvestasi di kripto gitu. Nah, akhirnya di bulan April 2021 kedatangan teman-teman dari Dubai ini. Founder dan co-founder ya Facet. Yang lagi main atau gimana? Mereka atau lagi ada cara itu? Nah, kesini itu memang mencari spesifik partner untuk bisa mengoperasikan exchange di Indonesia. Jadi Facet sendiri berdirinya 2019 di UAE awalnya. Nah, jadi di perjalanannya banyak kesamaan visi dan value gitu ya. Jadi kita melihat bahwa exchange ini yang kita mau jalankan tuh sebenarnya adalah bagian dari implementasi teknologi blockchain yang lebih besarnya gitu. Salah satu contohnya tuh kita kan punya banyak sekali saudara-saudara kita yang kerja di Saudi Arabia. Iya, di Arab Saudi ya. 1,2 juta orang lebih kan TKI. TKW lah ya. Mostly TKW yang mereka melakukan pengiriman uang ke Indonesianya pun potongannya besar. Dan dengan real time gross settlement scheme yang sekarang tuh mereka bisa keluarga mereka bisa nerima uangnya tuh dalam waktu 4-5 hari gitu. Iya, betul. Nah, ini kita coba cari solusi untuk bisa juga membantu mereka bisa mengirimkan uang lebih efisien, lebih efektif gitu dengan teknologi blockchain. Iya, paham. Nah, berarti solusinya ya dengan exchange itu tadi ya, kerjasama ya. Iya. Tinggal di slash aja ya. Iya. Di slash ya mungkin stablecoin Arab nggak tahu ya, belum ada kayaknya. Belum ada. Ya? Belum ada. Ya, tapi memang mereka kan buat dulu stablecoinnya. Kita kan udah punya stablecoin juga, tapi bisa juga kalian buat sendiri kan. Betul. Ya udah tinggal pair kan aja kan. Iya. Sesimpel itu sih. Yang jelas gold reserve mereka besar, jadi kalau kita mau pack ke gold reserve mereka itu menarik. Menarik ya. Dan UAE secara government itu sangat mendukung pertumbuhan industri kripto. Iya. Makanya banyak pemain-pemain besar dunia itu pindah ke UAE. Spesifiknya Dubai gitu ya. Iya, Dubai sih. Iya. Gua tahun 2010 gua ke Dubai. Oh, lama banget ya, itu masih padang pasir. Enggak, udah bagus. Udah bagus kan? 2010 tuh udah ada Burj Khalifa. Iya. Burj Khalifa, Burj Al Arab itu udah ada semua. Udah ada. Betul. Nggak tahu gua ini 2023. Nggak tahu nih nambah apa nggak tahu. Kayaknya nggak ada yang nambah ya. Banyak penambahan. Jadi di IFC sampai ke Jumeirah Lake Tower. Oh, Jumeirah lagi ya, Jumeirah. Itu jadi daerah yang kosmopolitan banget gitu sekarang. Iya ya. Iya. Jadi 2024 ke Dubai lagi deh. Insya Allah ya, ini memang ada itu kan, ada apa? Token 2049. 2049 juga pindah ke Dubai. April nanti. Sebelumnya di Singapura kan. Iya. Itu akan di Dubai. Terus kalau blockchain event ataupun kayak model Cardano community itu banyak event-event side event kecil gitu ya di Dubai itu Dubai, ya? Jalan dengan sangat kencang gitu. Kapan lagi ke Dubai? Ini rencananya mungkin di bulan November ini ya. November. Oke. Jadi ketemunya itu kalian ada yang hubungin atau? Ada yang hubungin, jadi memang ketemu. Ada yang menghubungkan ya? Ada yang menghubungkan, dikenalkan oleh Ronald Yusuf Wijaya, chairman dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, yang punya aplikasi namanya Etis kan. Etis ini di peer-to-peer untuk syariah lah ya, syariah peer-to-peer. Syariah peer-to-peer lending ya? Iya, jadi Ronald memperkenalkan, terus kita
ketemu tuh di April 2021. Dan di situ lu ada ketertarikan juga? Saat itu belum ya, karena lu taunya kan masih mining rig tadi kan? Yes. Belum sampai exchange, gila kan? Itu levelnya kan udah tinggi banget kan? Jauh banget dengan tingkat kesulitan yang luar biasa ya. Luar biasa. Baca peraturan Bapepti aja kan udah pusing. Deg-degan gitu. Can we actually comply to all these requirements gitu kan? Kayaknya sangat overwhelmed lah gitu ya. Jadi ketemu April, kita diskusi secara intensif tuh baru di bulan Oktober. November, then I decided untuk I'll be part of Facet Indonesia gitu ya. Punya investment saham juga dan juga ditunjuk jadi country director. Berarti kalian modelnya apa? Joint venture atau? Jadi kita bikin perusahaan di Indonesia, PT Gerbang Aset Digital. Oh, berarti joint venture dong ya? Iya, jadi ada kepemilikan saham asingnya, kemudian ada yang lokalnya juga. Gitu. Kan diatur kan di BIP ini? Diatur kan? Ada peraturan. Lokal itu harus di atas 50% kayaknya, kan? Iya, jadi kalau dari sisi peraturan Bapepti kita sudah comply. Berarti termasuk di atas. Struktur board of director, struktur BOC juga diatur. Jadi memang kita sudah comply. Terus di 2023 April kita baru dapat license kan. Iya. Berarti April sekarang udah Oktober ya? Oktober. Oh, lumayan juga ya. Jadi kalau dari perjalanannya, alhamdulillah karena memang sedikit menjelaskan ya. Karena Facet itu fokusnya ke B2B2C. Oh, B2B, B2C. Oke. Jadi kita sudah memiliki dua B2B customer. B2B customernya. Satu Mastercard dan satu Indosat, yang akhirnya dari dua perusahaan ini kita sudah generate $4 juta di Indonesia. Jadi kita membantu mereka untuk menyediakan platform teknologi blockchain untuk spesifik untuk Mastercard tuh untuk membantu proses payment teknologinya mereka. Nah, kemudian untuk Indosat kita bantu mereka untuk di IM3 dan juga di Bima Plus. Para user mereka bisa membeli aset digital juga gitu. Oh, sekarang udah bisa? Jadi Oktober akhir ini kita launchingnya. Oh, Oktober ini? Iya, makanya kita minggu depan ini berpartisipasi di Halal Expo Indonesia dan launching bersama Indosat gitu. Halal itu kapan? Halal Expo 25-26. Oh, 26 Oktober ini. Oh, ya, ini? Iya, jadi minggu depan ini nanti. Gua nggak tahu itu. Silakan nanti kita undang Bro Bel. Gua ke Bali. Oh, Bali. Bitcoin conference gua. Ya, Bitcoin conference sama tuh tanggal 25 ya. Aduh. Ya. 25 gua pesawat tuh. Iya, nah insyaallah ada Syariah Council kita Mufti Faras Adam. Beliau akan datang ke Indonesia juga. Kapan? Minta undang lah. Gua pagi bisa lah, pagi. Siap. Pagi itu bisa. acara di JCC. Jadi Jakarta Convention Center, berarti datang aja. Jadi ya sedikit menjelaskan kalau di Facet kita ada Syariah Advisory Board-nya memang. Karena kita tidak ingin penggunaan blockchain ini istilahnya secara tidak mengikuti 3 pilar utama syariah. Syariah ya. Oh, berarti lu tetap pegang teguh yang, jadi istilahnya masih ada tanda kutip embel-embel syariahnya lah ya. Iya, kita atau pengen mau ngarah ke crypto exchange syariah malah. Jadi memang tidak menggunakan spesifik terminologi syariahnya langsung gitu ya. Tapi kita ingin contohnya yang sifatnya interest based itu kan jatuhnya riba. Riba kita nggak bisa lakukan. Makanya kerjasama dengan Mastercard pun itu bukan credit cardnya tapi debit cardnya. Oh, debit cardnya. Kemudian yang sifatnya highly leverage speculation gitu itu juga kita nggak bisa lakukan. Itu kan jatuhnya lebih kayak perjudian, maisir. Atau yang sifatnya tidak jelas secara akadnya, goror, itu juga kita tidak bisa lakukan. Nah, jadi mungkin yang derivatif ya kita tidak bisa lakukan. Kita bisa lakukan lah ya, futures, nggak bisa. Option itu nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Berarti murni spot aja ya, berdasarkan ya supply and demand aja berarti ya. Iya, jadi makanya pengembangan kedepannya kita lebih fokus ke tadi remittance, kemudian staking yang syariah gitu ya. Tapi kan lu exchange-nya kan? Exchange-nya. Jadi kan biasanya ya exchange saja. Artinya kalau misalkan lu ada platform remittance lagi harus kerjasama atau punya sister company kan ya? Oh, jadi remittance itu jatuhnya juga crypto transfer sebenarnya. Betul, tapi kan secara regulasi sebenarnya nggak boleh satu platform tuh. Nah, kalau stablecoin kita kirim dari UAE ke Indonesia bentuknya stablecoin, itu sebenarnya nggak masalah juga. Nggak masalah juga ya? Di Perba tuh crypto transfer dianggap commodity, transfer commodity gitu. Oh, iya ya? Iya. Jadi kalau misalnya bentuknya fiat money ditransfer berubah jadi USDT, USDC, itu memang
tergantung negara setempat memperlakukan seperti apa. Ini sih. Oke. Wah, lumayan juga sih, bro. Karena gue juga kan bangun ini juga, ada fintech juga gue. Oh, oke. Di bidang kripto juga? Ada remitter juga. Oh, dulu kita ngirim-ngirim duit itu pakai stablecoin. Oh, oke. Cuman waktu minta izin ke BI itu dilarang sih. Nggak lulus. Mereka ada sandbox ya. Betul, sandboxingnya lumayan nggak lolos, ketat ya. Nggak boleh. Iya. Padahal kita kan pakai kantong kiri, kantong kanan. Dan stablecoin tuh kita kirim, bos. Stablecoin. Tapi nggak boleh. Ya udahlah. Iya. Akhirnya kita main di lokal aja. Tapi itu memang gila loh, bos. Arab Saudi itu remittance-nya lumayan. Indonesia itu 4 billion 1 tahun. 1 tahun betul, karena 1,2 juta. Tapi the problem is 80% dari market itu masih bank. Betul. Bayangin. Iya. Lu bisa bayangin 20% masih menggunakan inilah ya, kayak Wise atau MoneyGram, gitu kan. Lu bisa bayangin nggak dibalik, 80% menggunakan mobile apps. Itu dia, menarik banget kan? Itu gila tuh. Nilainya wow, 4 million bro. Iya, itu baru dari Saudi kan? Saudi. Kalau kita expand ke daerah UAE, Hong Kong, Taiwan, Bahrain, Malaysia. Exactly, itu wow. Luar biasa sebenarnya business remittance itu. Artinya transfer of value, energi keuangan ini ya kita lihat di blockchain yang paling efisien, paling cepat ya kan. Kita udah coba cepat banget. Iya. Bahkan waktu kemarin di November tahun lalu ada kejadian gempa Cianjur. Kita kan kerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia. Oke. Dana pertama yang kita terima tuh bentuknya ya USDT, stablecoin. Kayaknya pernah dengar gitu beritanya. Iya. Oh itu ya? Iya. Itu lu ya? Iya. Kerjasama sama Rumah Zakat, dan itu pun terjadi di gempa Syria dan Turki. 2 jam pertama dana yang diterima oleh para korban gitu itu bentuknya stablecoin, secepat itu gitu. Secepat itu ya. Iya. Nah ini kan potensi yang luar biasa ya. Oke. Yang sangat menarik lah untuk kita explore. Tapi ini bisa menjadi batasan sama pemerintah. Tahu gak kenapa? Bisa aja yang ada yang bermain. Oke. Mereka pengen bermain sendiri bro. Kita ngeliat wow gitu kan, legit sekali gitu ya kan. Iya. Apalagi kalau kita bicara, ini kan kita udah mau masuk tahun politik gitu. Iya, tahun politik ya. Ya, capital influx ke Indonesia untuk dukung salah satu paslon pasti tinggi banget sih. Padahal kita boleh bahas ini juga ya? Gak apa-apa lah bro, ini kan semua keterkaitannya kan ada di mana-mana kan. Iya. Wow, berarti dari lu sendiri. Iya. Berarti lu ngelihatnya bahwa the crypto is the answer for maybe 20 tahun lagi ya nggak sih? Menurut lu gimana? Ya. Tadi Pak Hamdi bilang, Bel, ini bukan gua yang ngomong katanya, pakarnya ekonomi. Ya. 2030 Bel, 80% bank udah nggak ada lagi. Iya. Bisa aja dari 80% ini bank ini udah nggak ada lagi. 20% ya mungkin bank investasi aja udah. Nggak ada lagi yang ngelayan investment bank jadi. Iya, nggak ada lagi yang ngelayanin ini ke milestone user like, udah nggak ada lagi gitu nih. Iya. 2030 Bel katanya. Iya. Makanya gua ya sekarang lah maju katanya gitu. Nah kalau lu gimana bro? Apa yang menginspirasi lu? Oke, ayo kita bangun di Indonesia. Karena kan crypto exchange Indonesia udah 32 loh bro. Iya. Terdaftar loh bro. Iya. Artinya kalian ini bergelut nih kan, 30 loh, gitu kan? Betul. Nah, gua kan dari orang media ya, ini kuenya kalian bagaimana nih kuenya gitu loh, bagi-baginya gimana? Ya, jadi apa yang membuat lu inspirasi? Oke, ini bakalan bisnis jalan, sustain, dan ini bakalan berhasil itu. Apa yang ada di pikiran lu bro? Ya, jadi kalau kita sih fundamentally ya, kalau di Facet memang tidak ingin menjadikan Facet sebagai specific trading platform. Oke. Jadi unique selling proposition kita justru kita sangat pro dengan sustainable investment. Sustainable investment. Jadi banyak sekali research dari badan-badan dunia yang mengindikasikan bahwa kalau kita menjadi daily traders dibandingkan investor long term gitu ya, ya investor lah yang akan menang karena wealth creation-nya itu dilakukan secara strategis, nggak buru-buru. Dan kalau trading kan kita kecenderungannya jadi tunnel vision gitu ya. Ya scalping lah. Iya. Hit and run. Iya, walaupun ada di case hedge fund dunia yang sukses juga banyak kayak Jim Simon gitu ya, Renaissance Capital dengan return year on year
30 tahun terakhir tuh di 60% lebih. 60% lebih. Atau Ray Dalio di Bridgewater gitu, 30% lebih. Tapi orang-orang seperti mereka kan matematik genius. Iya, ada kuantitatif istilahnya. Quantitative trading gitu Iya, jadi bukan hanya lihat dari market tapi dari sosial. Dari sosial. Melihat situasi politik, melihat situasi ekonomi, semua dilihatnya. Sosial budaya dilihatnya, Bro. Sosial budaya. Sama event-event. Yes. Kuantitatif. Iya, dan misalkan nih misalkan pada saat hari raya gitu. Itu kan orang banyak beli. Betul. Jadi mereka ngeliat season. Yes. Gitu. Dan mereka deploy bots-nya sedemikian canggihnya dan strategisnya gitu ya. Jadi bahkan Christmas mempelajarin ya, gue pernah belajar kuantitatif itu. Sampai mempelajarin sosial media, Bro. Iya. Saat itu orang mau ngomongin apa? Exactly. Bro. Exactly. Gila, burger. Jadi even sampai how to control their mind. Gila gak sih? Iya. Ini kan pertama kan masih ngetahuin dulu orang maunya apa. Betul. Yang kedua, ini kan bisa kita kontrol. Ayo kita masukin ini untuk masukin kotak mereka, untuk ngomong mereka. Iya. Gila itu. Strategic naratif yang mereka push dengan agenda media yang mereka bisa kontrol kan luar biasa besar. Luar biasa. Bicara media, kemarin kan kita baru tahu kan betapa besarnya kekuatan media itu kan. Besar banget. Yang hoax masalah ini kan, ETF. Iya. Ya, yang kemarin Cointelegraph ya. Cointelegraph itu, Bro. Iya. In minutes, Bro. Berapa tuh yang ke liquidate ya? Itu gue baca liquidated bottomnya itu hampir 70 juta US. Wow. Liquidated up kan begitu naik kan langsung turun kan? Langsung turun. Itu hampir 100 juta, Bro. Total dari semua totalitas ekuitas yang likuidasi. Betul. Hanya dalam hitungan mungkin 1 menit kali ya berita itu ya. Iya. Habis itu kan dihapus ya. Iya. Gila, Bro. Itulah media, Bro. Itu jadi gila ya. Sedemikian powerful untuk banget memanipulasi cara kita berpikir dan ngambil tindakan, keuntungan juga sih. Iya. Wow. Nah, ini gue tanya ke lu nih. Ini kan lu sebagai country director nih. Iya. Sebuah exchange. Iya. Which is gue baca kan kalian harus punya modal 100 miliar nih, Bro. Iya. Untuk bisa terdaftar. Betul. 100 miliar. Kalian harus punya modal itu, ya kan? Itu kan uang gede ya, Bro ya. Kalau 1 miliar besar mungkin banyak banget lah. Ini 100 miliar, Bro. Besar banget. Dan kalau lu lihat sendiri kan kejadian kan banyak juga ya, kayak FTX lah. Oke. Ya kan? Iya. From zero to hero to zero. Ya kan? To minus sekarang. Minus. Hancur dalam semalam. Yes. Miliaran dolar. Iya. Kemudian ada lagi kasus-kasus beberapa exchange yang dicuri. Iya. Ya kan? Yang dicuri. Iya. Ada lagi yang pura-pura mati lah bosnya, ya kan? Ada lagi yang gue denger kawannya yang memanipulasi. Iya. Apa? Karyawan di dalamnya manipulasi. Yes. Ini kan luar biasa, Bro. Ini gimana lu sebagai country director melihat ini nggak takut lo? Terus terang waktu seperti tadi disampaikan ya. Jadi waktu kita bicara sama teman-teman co-founder dan founder Facet yang dari Dubai itu, kita udah di awal tuh gue pribadi ngerasa wah it's too big of a challenge for me ya, karena memang dengan paid up capital waktu itu masih 50 miliar. Oh, masih itu ya? 50 miliar. Masih waktu kita bahas tuh masih 50 miliar, bulan Oktober tahun 2022 jadi 100 miliar kan. Dan lu tahu 2020 pertama kali keluarkan 1 triliun. 1 triliun, betul. itu luar biasa tuh perbayaan itu tuh. Jadi ketika kita jalan, kita juga ada di perjalanan memang sudah banyak sekali kejadian ya, mulai dari Lunatera, crash gitu, FTX gitu ya. Akhirnya kita internally juga di Facet berpikir bahwa yang namanya aspek kedaulatan data dari nasabah, dana mereka itu harus benar-benar kita pertahankan gitu ya. Okay. Makanya di global itu kita punya alignment dengan Fireblocks kalau untuk Fireblocks, untuk custodian wallets ya. Custodiannya ya, oke. Kemudian untuk AML kita juga kerjasama dengan Chainalysis. Chainalysis, oke. Untuk mengetahui apakah, jadi ada sekitar 19 kriteria lah ya dana kripto ini yang sebisa mungkin kita tidak terlibat dengan gambling, dengan sex trafficking, macam-macam lah kalau di kripto itu. Jadi lu paham itu semua. Mau nggak mau ya? Gila lo itu, Bro. Itu gila. Kalau kita belum lu pikirin teknologinya lo. Exactly. Ya kan? Lu mau pakai teknologi apa? Yes. Terutama dari security. Iya. Anti phishing lah, anti bisa hacking lah. Iya. Penetrate, Bro, gila. Nah, gue bersyukur di
di Facet itu kita punya cyber security engineer salah satu yang the best di Indonesia. Pak Iman Kurniawan. Jadi beliau tuh dulu lama di Schlumberger, memang di cyber security-nya Schlumberger. Dan mungkin salah satu cyber security engineer yang terbanyak sertifikasinya. Nah, itu jadi bagian. Lu hijack. Kita undang beliau lah ya. Oh, diundang dulu baru dihijack. Kita undang karena ya, caranya dia biasa kerja di perusahaan-perusahaan besar kan. Tapi memang ada kedekatan emosional lah sama beliau ya. Walaupun kita undang ke perusahaan yang startup, bro. At that time kita masih 15 orang waktu kita ngundang Mas Iman ke kita gitu ya. Dan waktu kita sampaikan, beliau juga ada ketertarikan dengan dunia kripto juga ternyata. Oh, ada tertarik ya. Orang teknik, Pak, orang IT itu pasti tertarik lah, bro. Pasti lah. Kalau nggak tertarik bukan IT dia. Teman-teman yang di startup tech yang masih Web 2.0 nih, yang sudah pindah ke Web 3 udah mulai banyak. Udah mulai banyak ya. Oke, nice. Oke. Udah mulai banyak. Teman-teman di Facet Indonesia pun yang tadinya dari perusahaan-perusahaan startup banyak. Banyak, termasuk yang Chief Product Officer kita kan Vitoy Wicaksana. Dia dari Bank Hijrah tadinya Alami. Alami. Nah, Vitoy sekarang kerja di Dubai, ngawasin product development kita di global. Nah, balik lagi. Jadi spesifik untuk security di dunia blockchain itu memang banyak kebocorannya bukan di layer 1 tapi memang di bridge ya. Iya, di bridge-nya. Di bridge-nya, dan memang kalau kita tidak memiliki privilege access management system, tidak punya ISO 27001 ya. Information security management system, dan kita pun menggunakan Amazon Web Service region Jakarta. Yang Jakarta, oke. Itu pun kita pakai ISO 27017 untuk mengamankannya. Jadi ini memastikan dana memang tidak sembarangan lah, kita database segala macam itu tidak sembarangan terjadi transfer, dianalisa atau apapun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tapi kan setelah ada bursa nanti kan ini kan udah agak teratur lagi kan. Iya. Yang ada clearing berjangka, yang ada custodian. Betul. Which is uang nasabah lu nggak bisa pegang. Iya, 70% nanti di tenet. Jadi di clearing berjangka. Oh, clearing berjangka, ya benar. Kan? Iya. Nah, yang si asetnya mau dia beli BTC kayak Ethereum itu ada di tenet kan. Yes, betul. Gue kadang-kadang mikir, terus lu apa? Keuntungan lu apa? Ini juga memang bersama-sama Aspakrindo lah ya. Gue kadang-kadang agak sedih gitu loh, bro. Masa iya lu hanya mengandalkan dari withdraw kan enggak ya? Enggak kan? Kemudian dari maker taker lah, dapat lah ya dikit ya. Dapat tapi dikit sekali ya. Iya, dikit ya, maker taker kan. Sekian. Even kalau orang kan nggak mungkin, kalau dia investment kan mungkin sekali setahun. Iya. Kecuali trading mungkin lah, scalping kan. Iya. Tapi seberapa banyak gitu loh. Betul. Makanya kadang-kadang gue pikir ya udahlah, cara cari cuan itu ya dengan cara ngelisting aja. Cuman masalahnya kan waktu kita ngelisting harus ada project kan? Harus ada project dan juga project-project baru gitu loh. Betul. Iya kan? Masalahnya proyek-proyek baru sekarang dengan kondisi Indonesia yang banyak scammer. Iya, makin ngeri. Takut juga kan? Nah jadi ini jadi efek domino yang berputar-putar ini, bro. Betul. Gila sih, gue bilang. Nah jadi justru Facet, apalagi kita kan nggak punya spesifik trading platform yang luar biasa komprehensif ya. Kita cuma spot trading saja. Iya, spot aja kan. Jadi akhirnya memang kami lakukan B2B2C, makanya sudah ada $4 juta yang sudah jadi revenue untuk kami di Indonesia. Dan kita coba replicate ini ke teman-teman di industri lain yang ingin masuk ke Web3 gitu. Jadi memang pola pendekatannya berbeda, dan kalaupun kita lihat yang namanya staking syariah ini sangat menarik sebenarnya. Ya menarik lah, staking syariah tidak ada riba ya kayak. Iya. Terus gue dapat apa kalau staking? Kalau kita sebagai exchange ya? Enggak, gue sebagai user. Kalau ada riba. Dapat yield, modalnya yield. Jadi, modalnya yield. Jadi dia bukan interest. Iya. Jadi dia bukan interest gitu kan. Bukan interest. Kita tidak janjikan misalnya 10%. Ya 10% per bulan. Ada per bulan loh. Lido staking awal-awal, iya kayak gitu kan. Atau curve di awal-awal tuh banyak tuh yang koin-koin nggak jelas. Nggak jelas ya, 200% gitu. Iya, pump and dump juga mereka kan. Cuman masalahnya sekarang beli $1, besoknya tunggu 6 bulan tinggal 0,0001. Apa gunanya $100 ya kan? 100%. Iya. Dan kita tidak ingin masyarakat kita akhirnya jadi kayak gambling juga gitu. Jadi menjadikan crypto exchanges di Indonesia ini sebagai judi slot versi lainnya, karena judi slotnya judi slot versi Zeus ya.
200 triliun loh bro perputarannya dan iya 2022 itu kayaknya ya. Iya, 2022. 2021 800 triliun loh. Iya, lebih gede sama seperti 800 triliun. Kripto, 2021. Kripto juga segitu loh. Gila loh. 800 triliun. Gila uang semua ya, Bro. Uang semua tuh, bro. Cuman masalahnya kalian ini 32 loh. Iya, kita 32 dan memang harus pintar-pintar sih. Betul. Lu cari segmentasinya yang mana sih. Cuman gue yakin banget sih. Dengan kalian 32 exchange ini kalian akan cari istilahnya celah-celah lah, ya kan? Pasti. Ke sini, ke sana, ke sini ya kan? Iya. Potentially mungkin ada terjadi konsolidasi, bisa jadi ya. Artinya ini tapi kalau dilihat dari potensi marketnya memang masih menarik juga ya. Masih lah, kita kan masih early stage. Kalau 20 juta dari 100 kita kan sekarang hampir 250 juta ya. 275 juta ya kan? kita. Nah, 20 juta paling berapa persen ya? Iya, kita masih mungkin 1% mungkin. 1% loh, gila kan? Iya. Sementara gue baca ini kalau kita compare sama e-wallet ya, penggunaan e-wallet itu naiknya itu udah hampir 45% sekarang. Oh, oke. Dari nol lah ya, dari 0, 20%, 30%, 45% sekarang. Iya. Penggunaan e-wallet yang baru diperkenalkan kapan itu kan? Nggak terlalu lama juga kan? Betul. Nah artinya potensi untuk bisa move on ke kripto ini ya bisa lebih cepat. Iya, dan potensinya masih besar banget. Besar banget. Karena secara makroekonomi bro, kalau kita lihat penduduk kita tuh ya 75%-nya di bawah usia 40 tahun. Betul. It's a very young generation. Dan makanya kan ada Indonesia Mas katanya, 45. Iya. Katanya demografi dari yang produktif itu hampir 65% bro. Betul. Demografinya itu. Iya. Yang bisa kerja itu 65%. Benar. 2045 tuh. Dengan kita bisa mempertahankan population growth di 1,3%. Wah, kita luar biasa sih. Indonesia ini konsumtif. Nah, balik lagi. Jadi itulah kenapa kita ingin Facet Indonesia spesifiknya gitu ya. Mencoba untuk mengembangkan teknologi blockchain-nya juga dari Indonesia juga gitu. Kita sekarang lagi berjuang ke sana, tapi memang di sisi yang paling awal ya kita berjuang untuk dapat license PFAK. Kan kita masih calon sekarang, bro. Iya, masih calon. Waduh, saya mikirnya gini. Kalau kalian istilahnya exchange ini yang paling dilirik lah ya, istilahnya ya yang udah mature lah bisnisnya. Betul. Dibandingkan ya di apps atau Web3 kan masih gonjang-ganjing ya. Masih deg-degan. NFT lah, DeFi lah ya kan, Metaverse kan masih gonjang-ganjing gitu loh, masih nggak jelas. Ini arahnya kita mau buat apa gitu ya. Tapi kalau exchange kan udah jelas lah, mature. Udah pedagang gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau kalian aja ya gue salah satu bicara sama salah satu exchange, mereka punya engineer tuh hampir 50. Iya. 50 orang. Iya. Berarti kalau ada 30, 150. Waduh. Berarti kita butuh talenta baru nih, bro. Betul. Itu yang kan? Kalau kita lihat ada challenges besarnya itu adalah industrinya tumbuh dengan sangat signifikan sekali gitu ya. Tapi pool of talentnya itu talentnya tidak kecil, dibentuk. Sedikit, iya. Dan banyak hobis gitu, banyak antusias gitu kan. Iya. Jadi memang harapan kita kampus-kampus di Indonesia ini sudah mulai menginjek juga menerapkan kurikulum blockchain sih ya. Iya, baik dari sisi tokenominya, dari sisi teknologinya juga. Gitu. Jadi teknologi dan ya tokenomics lah ya. Betul. Juga mengharapkan nanti kita mungkin menjadi partner dengan salah satu dari blockchain layer 1 yang terbesar gitu ya. Oh iya. Anak-anak ini kan bingung mau belajar bahasa Haskell, apa? Solidity, Rust. Apa sih gitu ya. Iya. Lu udah ada pilihan? Terus terang belum sih. Karena di komunitas di Indonesia tuh luar biasa dynamic ya. Ada yang senang dengan Haskell, dengan Cardano gitu ya. Iya banyak. Ada Arbitrum. Iya. Ethereum Ethereum hampir banyak lah ya, karena itu standarnya. Iya, untuk EVM tuh sekarang sudah sangat diterima EVM dan ekosistemnya luar biasa besar ya. Yang Rust belum banyak ya. Belum banyak. Belum. Ya udah ngobrol-ngobrol lah. Siap. Gua ada satu protokol yang mungkin lu bisa lirik. Oke, siap. Oke, bro. Luar biasa nih diskusinya. Luar biasa. Berarti sekarang udah jalan gak sih? Udah mulai ini running fasetnya? Oh sudah. Jadi kan udah ada pullback juga. Semenjak kita udah dapat license di April tahun ini, kita juga sudah langsung deal dengan Mastercard sama Indosat. Kan? Di akhir Oktober ini kita akan launch bersama Indosat, juga terlibat di Project Halal Expo Indonesia. Dan kita juga memang actively participate di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia. Di APSI. Oh iya. Jadi sama ini sama Jodia, sama Putra. Jody. Iya.
Jadi dia memang baru pindah ke Riyadh ya karena dia pindah ke Riyadh deh. Dapat funding startupnya kan. Jadi inkubatornya adanya di Riyadh, jadi dia di Riyadh sekarang. Tapi kita udah sempat launch white paper untuk staking syariah sebenarnya. Nah, Facet sendiri kita terus terang sudah kulon dengan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sudah bersama dengan APSI dan juga kita sendiri sudah kurang lebih ada 6 kali pertemuan. Menjelaskan pertama dari sisi teknologi blockchain-nya dulu dan implikasinya ke industri syariah seperti apa gitu. Oke, bagus juga sih. Lu ngambil spesifik market lah, bro. Ya, jadi kan karena kita concern lah ya. Nah, dari 10 negara kita beroperasi itu memang Muslim population-nya majority gitu. Majority. Ya, Nigeria, Indonesia, Malaysia gitu kan. UAE juga. Jadi memang kita melihat ada concern terbesar kita tuh waktu tahun 1515 ya. Jadi kekhalifahan Turki Utsmaniyah itu melarang terjadinya peredaran mesin cetak Stephen Gutenberg. Dari situ banyak sekali karya khazanah ilmiahnya umat muslim tuh diambil oleh Eropa Barat. Eropa Barat. Jadi kalau secara menarik dibahas di bukunya Ray Dalio, Changing of the World Order. Jadi dari 1515 buku itu mesin cetak tidak boleh didistribusikan. Alasannya itu lebih karena takut hadis dipalsukan. Hadis itu perkataan atau perbuatan Rasulullah gitu ya. Kekhalifahan Turki Utsmaniyah takut itu dipalsukan. Jadi akhirnya kitab-kitab yang berkaitan dengan keilmuan mulai dari kedokteran sampai ke astronomi pindah ke Eropa Barat. Jadi kan kayak Aljabar itu kan dari sana itu, algoritma gitu kan. Al-Khwarizm kan, terus kemudian Ibnu Sina jadi Avicenna di dunia Barat kan. Yang memperkenalkan angka 0 itu kan dari Arab juga kan. Iya, akhirnya 1640 terjadi Renaissance di Eropa Barat gitu. Karena buku-buku mereka pelajarin dan dicetak secara masif. Nah, Facet melihat blockchain ini teknologi yang sangat transformatif gitu, yang kurang lebih sama dengan mesin cetak Stephen Gutenberg gitu. Yang kalau kita umat Islamnya, ulama-ulamanya melarang blockchain-nya secara teknologi ya. Secara teknologi. Memang pelaku kriptonya banyak yang melakukan tindakan-tindakan sembrono lah ya. Iya, sembrono ya. Orang-orang yang sudah ditangkap tuh Indra Kents, Doni Salmanan gitu. Itu kan kripto yang sesat lah sebenarnya gitu. Tapi blockchain as technology kita lihat dari aspek untuk memperbaiki sektor keuangan aja. Udah banyak sekali itu gitu. Itu menjanjikan kan? Sangat menjanjikan. Malah menjadi musuh besar kalangan elit kan. Betul. Dan kita lihat kan pergerakan yang terjadi. Jadi gue kadang-kadang bingung sama orang yang nggak paham. Wah itu kan dilarang, ini kan dilarang ini. Mereka nggak tahu kenapa dilarang. Artinya kan kalau melarang itu kan berarti ada sesuatu yang mendobrak sesuatu yang harusnya begini jadi begini gitu loh. Betul. Kan kita ngeliat sisi baiknya gitu loh. Iya. Nah ini orang ngeliat sisi jeleknya, dilarang. Dilarang kenapa kan gitu? Iya. Harusnya kan nanya kan, kenapa dilarang? Yes. AI kenapa nggak dilarang? Iya, langsung. Padahal itu bayangin aja lu jalan, lu diambil foto lu, diserap semua apa lu. Ini kan harusnya lebih bahaya. Bener. AI. Iya kan? Iya. Lebih bahaya, bro. Iya. Dan kenapa lu nggak protes gitu? Kenapa negara nggak melarang? Iya. Kan karena kepentingannya sejalan. Bener. Lah ini blockchain, kripto, nggak sejalan sama kepentingan besar finansial keuangan dunia, nggak sejalan. Betul. Makanya dilarang-larang. Dibikin sulit. Besok-besok di-ban lah, besok-besok apalah kan gitu. Iya. Tapi gue yakin sih, istilahnya makin dilarang ya kita makin kuat, makin strong, makin besar, lama-lama benar juga ya. Ya udah. Mau nggak mau akan ngikutin publik. Betul, jadi memang butuh banyak sekali effort untuk edukasi, advokasi, dan juga berkolaborasi sehingga ekosistemnya tuh bisa tumbuh dengan baik gitu. Iya, betul. Ini yang kalau kita lihat, jangankan mempelajari kriptonya, blockchain-nya aja belum dipelajari gitu kan. Iya. End-up-nya banyak yang istilahnya ke-liquidate lah gitu ya, karena mereka tidak memahami apa di belakangnya gitu. Iya sih. Yang pasti sih memang kalau aku lihat ngikutin beberapa agenda dunia ya kayak G20 atau pertemuan kayak di Davos gitu ya, mereka selalu bahas kok. Kripto itu selalu ada dalam agenda mereka tuh. Iya, World Economic Forum pun ya bagian dari BIS juga gitu kan. Mereka pasti masukin ini kripto ini apa gitu. Masukin mereka. Iya. Lebih ketat gitu.
Nah, berarti memang ada ancaman sih ya. Ada ancaman dan suasana kebatinan itu bisa kita rasakan banget kok. Bahwa mereka dengan sedemikian manipulatifnya menggerakkan market gitu kan. Untuk bisa beli di bawah. Bahkan ada cerita yang menarik dari Caroline Ellison waktu testify kan. Mereka diinstruct untuk menjual aset Bitcoin dari nasabahnya supaya Bitcoin bisa di bawah 20.000 US dollar. Mereka bisa beli ini ya. Pertanyaannya siapa yang menginstruksikan dan untuk kepentingan apa kan? Jadi ada PSYOPs mungkin ya yang kita lihat dari sini gitu. Kejatuhan Lunatera juga mungkin sama juga gitu ya. Sama ya. Keterlibatan Vanguard di sana. Ini memang benar kata Bro Bel tadi sampaikan. Jadi kita istilahnya melakukan sesuatu yang mungkin mengganggu ekosistem yang sudah mereka bina beratus-ratus tahun ini gitu. Dan itu akhirnya kita kayak poking the bear gitu. Akhirnya jadi bear market ya. Kita tepuk ya. Kita tepuk deh, bangun dia kan. Katanya kan. Iya. Tapi sama seperti halnya dengan revolusi industri yang terjadi di beberapa periode kehidupan manusia gitu ya. Prancis, Inggris. Iya, dari mulai industri gitu ya. Iya, teknologi mesin uap. Masuk juga nih revolusi Pancasila masuk. Artinya teknologi itu nggak bisa ditahan sih. Ini yang membuat gue pribadi ataupun Facet tetap ingin berkecimpung di sini karena kita believe transformatif teknologi seperti blockchain ini bisa berperan banyak di masyarakat. Dan kalau kita taking actionnya sekarang, kita sih lihat 3-4 tahun ke depan, bro. 2030 kan mungkin Pak Hamdi udah bisa lihat itu ya terjadi. Bank tradisional ini memang harus benar-benar cautious lah. Kalau dia nggak mau ikutan terus, dia bakalan mati sih. Iya. Karena gue bilang sama dia kan, gue aja Pak, nggak usah jauh-jauh. Uang saya itu pun di tabungan paling 5 juta. Buat kepentingan saja. Untuk grocery aja ya. Tapi kalau untuk apa, semua udah ke kripto semua. Dan itu nggak saya aja gitu. Ada beberapa orang teman saya seperti itu juga. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang sama gitu. Betul. Lama-kelamaan bank kan hidup dari dana nasabah. Iya. Itu kan yang bank reserve, fractional reserve itu kan di situ. Iya. Sekarang kalau nggak ada uang di bank, apa nggak kolaps dia? Iya kan? Iya. Iya sih. Oke bro, nggak kerasa kita udah 1 jam nih. Udah 1 jam? Udah 1 jam. Wow. Cepat banget ya. Cepat banget ya. Panjang lebar kita bicara, mungkin banyak hal sih, ilmu-ilmu yang lain yang kadang-kadang gue salah juga sama lu. Banyak baca buku lu ya? Banyak apa? Baca buku. Mau nggak mau ya? Nonton dokumenter atau apa? Sekarang sih lebih banyak baca buku karena lebih punya waktu lah ya. Dan interpretasi lu sendiri. Harus sendiri kan? Kalau buku itu kan interpretasi sendiri. Betul. Beda kalau kayak film apa kan, kayak kita kan diajak untuk ngikutin apa alur ceritanya kan. Betul. Kalau buku kan interpretasi sendiri gitu. Betul. Oke. Yang paling sulit itu dari kita memiliki kebudayaan literasi gitu ya, adalah bukan membacanya tapi memahami sama menjalankannya ya, mengimplementasi. Memahami dan menjalankan. Iya, jadi kalau membaca sih semua orang bisa baca ya. Semua bisa baca, tapi memahaminya kan another level ya. Another level ya. Kemudian sama lah waktu kita dulu belajar tentang Bitcoin white paper awal-awal ya, terus bagaimana teknologi blockchain bisa merubah ini gitu ya. Bettina Warburg itu dulu banyak tuh nulis. Tapi kita nggak punya crypto exchange-nya. Itu beda banget. Waktu gue terjun menjadi country director dan sebagai pemegang saham di Facet Indonesia, bikin crypto exchange license gitu ya, itu perjuangannya baru berasa tuh bro. Nggak ada di textbook manapun gitu. Itu kayaknya yang memang part yang ya kalau untuk pengusaha harus lewatin gitu ya. Harus jalanin, jangan cuma baca atau dengerin kata-kata motivasi sih. You won't go anywhere sih kalau kita nggak jalanin gitu ya. Karena lu berada bersama real life ya. Iya. Ya tantangannya kan nggak cuma dari aspek kita comply dengan regulasinya kan. Tapi bagaimana ya bahkan karyawan kita pun banyak yang istilahnya wah ini berat banget Pak, kita bisa lewatin ini nggak gitu. Kita harus bisa ngeyakinin mereka juga gitu. Itu challenges itulah yang kalau kita tidak membuat bisnisnya, kita nggak bisa tahu ininya, challengesnya seperti apa gitu. Iya. Apa istilahnya? Kamu tidak tahu kamu gagal atau berhasil kalau kamu tidak mencoba. Benar. Iya. Bahkan ada yang bilang cobalah supaya tahu kamu gagalnya katanya. Iya. Dan gagal itu kita di Indonesia masih jadi kayak satu hal yang menakutkan ya. Ini beda dengan culture startup, terutama di daerah Silicon Valley gitu ya,
kegagalan itu emang part of business aja udah. Iya, part of life, part of business, part of journey gitu kan. Iya, jadi makanya waktu beralih dari ya perusahaan yang sudah stable lah ya, Eliteri, mencoba bikin crypto exchange, orang tua terus terang ya boleh dibilang sedikit menentang awal-awalnya. Kamu yakin nih perusahaan kayak crypto gitu bisa besar? Kegudahan yang sangat wajar gitu ya untuk seorang tua, tapi ketika kita jelaskan bahwa ini transformatif, akhirnya mereka ngerti juga gitu. Dan kita lihat lah contoh ya commerce lah kita lihat ya. Iya. Awal-awal ada Bukalapak atau dulu Dino Market ya kan. Dino Market. Habis LV ini habis, masuk toko kripto Tokopedia. Iya. Habis juga kan gara-gara Shopee. Shopee habis juga gara-gara TikTok. Akhirnya yang dibunuh dengan cara regulasi kan. Iya. Jadi menurut saya ini baru itu belum tentu lu terbelakang gitu loh. Betul. Baru itu justru lu buat suatu inovasi yang akan menghancurkan yang lama-lama. Jadi jangan pernah pikir bahwa lu yang pertama bakalan eksis sampai selama-lamanya. Betul. Selesai kalau lu nggak punya inovasi itu nggak selesai. Iya. Ini yang menarik, gue baru pulang dari Shenzhen, Dongguan sama Shanghai, bro. Melihat perkembangan teknologi terkini di China gitu ya. Dan sempat ke markas besarnya Huawei. Oh, Huawei di Dongguan. Oh, bukan di apa ya? Shenzhen, bukan Shenzhen. Shenzhen kan? Shenzhen. Gue di Huawei dulu. Oh, sempat di Huawei. 2 tahun. Oh, oke. Iya. Mereka tuh annual revenue-nya tuh sekitar $98 billion. 35%-nya untuk research and development. Oh iya, keren dia. Artinya inovasi atau mati gitu. Kalau kita lihat ya, 35%. Mereka ATM sih, bro. Iya, amati tiru modifikasinya luar biasa. Serius dulu. Jadi spesifik untuk industri data center ya, karena gue kunjungan. Oh, data center. Iya, data center. Iya. Jadi 2017 tuh mereka baru melakukan pengenalan terhadap industri data center. Sekarang mereka jadi penjual UPS terbesar untuk data center. Gila. Hanya dalam waktu yang singkat ini gitu. Itu sama kayak telco. Oh, di industri telco ya? Telco, gue 10 tahun di telco, bro. Bagaimana mereka merubah Nokia Siemens Network, Ericsson. Siemens Ericsson itu hancur bro. Gila bro. Karena memang mereka mendevelop sesuatu yang mudah. Iya. Istilahnya kalau ini bisa dibuat mudah, kenapa nggak lu buat mudah? Betul. Kenapa orang yang baru lulus saja nggak bisa? Dulu kan Siemens itu mahal. Iya. Gara-gara memang rumit bro. Memang lu harus luar biasa pinter. Iya. Untuk bisa menjalankan itu. Iya. Datang Huawei, dibuatnya plug and play bro. Kayak lu main Facebook. Iya. Gila nggak sih? Iya. Akhirnya apa ya udah hancur. Dan mereka harganya murah. Iya. Servisnya apapun bebas, cepat, gitu cepat ya? Bisa ditelepon 24 jam. Iya. Lah kalau perusahaan Eropa, Sabtu Minggu jangan harap lu. Nah itu yang menarik ya. Jadi bahkan di software defined network pun mereka jadi leading kan sekarang. NFV. Oh DeFi? Iya, SDN. Software defined network. Kemudian mereka udah berhasil bikin yang chipset terbaru bro. Untuk yang Mate 60 Pro, mereka kan pakai 7nm kan. Nah ini sesuatu yang Amerika tidak prediksi mereka bisa lakukan. Wow. Huawei. Dan Huawei masuk nggak cuman B2B, nggak cuman penyediaan server ataupun perangkat data center, tapi masuk ke consumer goods product gitu. Iya, ke handphone dan lain-lain ya. Handphone dan lain-lain itu luar biasa sih. Ini kita jadi endorse nih. Huawei tolong kita endorse. Wow, oke. Intinya adalah bahwa inovasi itu nggak akan terbendung ya. Nggak akan terbendung ya. Dan Ren Zhifeng sebagai CEO dan juga founder dari Huawei menyadari itu, makanya besar sekali yang mereka invest untuk R&D. Berarti dari lu sendiri bahwa kalian kan terakhir ya? Iya. 2023 yang daftar kan? Betul, kita yang terakhir. Dan ya harus punya cita-cita become the biggest one ya. Amin. Ya. Di blockchain teknologinya, not so much di trading platform. Di blockchainnya, di tradingnya, whatever. Amin. Istilahnya yang terakhir itu bukan menjadi yang terakhir juga, gitu. Harusnya terakhir jadi yang terdepan. Amin. Iya kan bro. Oke bro. Thank you banget bro waktunya. Terima kasih ya buat ininya, insight-nya. Ya mungkin lu ada pesan terakhir lah buat pemirsa gitu. Oke, mungkin spesifik untuk teman-teman yang sekarang baru mempelajari blockchain. Memang industrinya tidak mudah ya, teknologinya juga tidak mudah, tapi dengan adanya banyak sekali komunitas, kalian bergabung dengan komunitas-komunitas itu, dan spesifik yang suka juga dengan gabungan dengan syariah, silakan bergabung dengan APSI, Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia, yang memang
saat ini sudah banyak membuat beberapa kajian ilmiah antara teknologi blockchain-nya dan juga syariah aspeknya seperti apa. Oh ya, oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita ya. Ya, oke. Oke teman-teman, demikianlah diskusi gua dengan Pak Endra. Jadi ada banyak hal sih yang kita bicarakan di sini, terutama dari sisi bagaimana membangun diri kita ini, ya membangun untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Jangan sempat kita apatis lah dengan suatu hal yang baru, karena yang baru itu kan belum tentu bisa merusak gitu. Kita lihat dulu seperti apa, dalamin, lalu ya ikutin. Takutnya nanti ketinggalan, nah kalian menyesal gitu ya. Jadi Facet ini salah satu digital crypto exchange yang baru dirilis di Bapepti, dan fokus mereka ke arah syariah crypto aset gitu ya. Jadi lebih familiar lah dengan Indonesia, karena Indonesia kan penduduk muslim terbesar di dunia gitu. Jadi tetap melakukan your own research, dan tetap bagaimana belajar blockchain crypto dan juga Web3 senantiasa. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Bye.